Baik Bapak Ibu, selamat pagi, Shalom. Shalom. Semua tetap bersuka cita, amin. Meskipun hari-hari ini ibadah kita cukup berbeda, ada yang di gereja, ada yang di rumah, mungkin ada yang tempat kerja masing-masing. Tapi saya percaya kasih Tuhan sanggup mempersatukan kita, amin. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita hari ini dan tetap menyadari bahwa kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kematiannya, pengorbanannya untuk setiap kita membuat kita ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bahkan karya-Mu telah menyelamatkan kami. Mati di kayu salib, membuktikan cinta dan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Terima kasih di dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada pagi hari ini. Menjamah setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya karena karya-Mu dalam hidup setiap kami ada hari. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidup, pengorbanan Tuhan dalam hidup setiap kami yang menyelamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
kagumi Yesus Engkau, ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang sungguh besar menyelamatkan hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara. Mari kita sanjung Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup setiap. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Kami sembah Yesus kami. Kami sanjung tinggi. Kami muliakan. Haleluya. 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 Kami sembah Yesus Raja kami yang telah mati buat kami, menebus hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukankah karena kebaikan-Mu kami ada hari ini? Karena itu biar sampai selama-lamanya kami mau tetap menyembah-Mu. Karena kami sadar kasih Tuhan sempurna dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu, kematian-Mu di kayu salib itu membuktikan kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Pengorbanan-Mu bagi terlalu dalam. Amin. Untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami. Amin. Tak terselami bagi. Sungguh indah. Mari sama-sama seudang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan sungguh besar. Besar pengorbanan. Kami menyadari hari ini kami ada semua karena pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup setiap kami. Amin. Untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap percaya Tuhan itu baik untuk setiap kami. Di tengah keadaan apapun, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa karena kami percaya kebaikan-Mu tidak diukur apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi kebaikan-Mu diukur atas rancangan-Mu yang indah dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang telah mati menyelamatkan hidup kita. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Senyum kiri kanannya, kasih salam sehati, bilang dia Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Dia yang telah mati menyelamatkan hidup setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi, Dia Tuhan, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikat hidupku dipulihkan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh, dikasih jempolnya untuk Tuhan. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Sampai selama-lamanya Dia baik untuk kita. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Allah kekuasaanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Amin. Dengan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh. Tetap percayai apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap baik. Karena rancangannya sungguh indah dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik Yesus, Yesus, Dia baik Siapa namanya? Katakan. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik Tuhan kita. Amin. Kita percayai sampai kapanpun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu, kita kesediaannya tetap berdiri. Kita akan sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu terus mengingatkan setiap kami. Kasih-Mu, hubungan pengorbanan-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Kami menyadari kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Hari ini kami dipelihara, dilengkapi oleh kasih-Mu. Terima kasih. Doa kami hari ini biar kasih-Mu itu tidak pernah pergi dari hidup kami. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
kasih karuniamu, Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal dan kekal. Bersama-sama kita akan kasih, kasih yang sempurna telah ku terima, dan bukan karena kebaikan, amin, kebaikan hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan setiap, Kau pulihkan aku, layakan Kau, amin, dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, amin, kami melangkah hanya sendiri, melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau buka, amin, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau kami melangkah hanya sendiri, hanya sendirian. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang Kau selalu ada bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama 1 menit kita menyembah Tuhan. Allah Bapa kita yang kekal, Allah kita yang penuh kuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh syukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini boleh berkenan. Jadi persembahan kami yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan selanjutnya kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan setelah itu kami akan masuk perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Tuhan melawat setiap kami. Baik yang ada di ruangan dan di tempat ini. Maupun saudara-saudara kami yang sedang ada di rumah. Yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan jamah dan tolong mereka. Dan berkat-Mu juga turun atas kami semua. Atas mereka saudara kami yang di rumah. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, keadaan dan tempat. Tuhan bisa hadir dan melawat kami dimanapun kami berada. Sekalipun secara daging kami terpisah. Tapi secara roh kami satu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hikmat Tuhan menyertai kami. Untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini dan saudara yang di rumah yang tadi mungkin juga ikut berdiri, boleh duduk dengan santai tapi serius untuk bersama-sama kita mengikuti sebentar perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saya ingin ajak kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam kitab Keluaran 12 ya. Kitab Keluaran pasal 12. Saya rindu untuk kita membaca ayat ini sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan firman Tuhan ini seperti ini. Judul dari perikop ini adalah tentang perayaan Paskah. Nah saudara, beberapa hari ini atau hari Minggu nanti kita merayakan Paskah. Hari ini Jumat Agung, kita merayakannya di rumah masing-masing. Dan Paskah ini juga kita akan merayakan di rumah kita masing-masing. Nah, peristiwa ini pernah terjadi yang tertulis dan tercatat dalam Alkitab. Gambaran dari Paskah yang sebenarnya, yaitu Kristus hadir di dalam dunia. Saya ingin bacakan dalam Keluaran 12 ini. Ayat yang pertama berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga.
yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat yang ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin karena agak mengganggu. Masker saya copot dulu, ya, sementara, ya. Oke. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca, dari firman Tuhan yang kita baca ini, ayat ini berbicara tentang Paskah. Dan Paskah saat itu yang dilaksanakan di Mesir. Di sana dikatakan akan ada kematian di seluruh negeri bagi orang-orang Mesir, kecuali umat-umat Tuhan, bangsa Israel yang ada di rumah. Dan yang ambang pintunya ada tanda darah, dikatakan dalam ayat tadi. Lalu dalam perayaan Paskah itu, selain ada kematian, maka dikatakan bahwa orang Israel diperintahkan Tuhan untuk tidak keluar dari rumah. Agar mereka tidak kena tulah yang akan Tuhan perintahkan untuk berjalan saat itu. Nah, saudara, pertanyaannya demikian. Kita juga sebentar lagi merayakan Paskah. Hari ini Jumat Agung. Kita juga akan merayakan Paskah. Tetapi perayaan Paskah kali ini atau tahun ini kita tidak boleh keluar rumah. Pemerintah menganjurkan, menghimbau. Bahkan dari sinode kita Gereja Betel Indonesia pun menghimbau supaya kita merayakan Paskah ini. Bahkan Jumat Agung kali ini juga di rumah kita masing-masing. Tidak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena adanya kematian ya di mana-mana oleh virus yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, pengertian yang pertama saya ingin ajak kita untuk mengerti begini. Bahwa virus yang sedang terjadi ini, ya pasti ada perbedaan. Mungkin selain setiap hamba Tuhan mungkin punya penafsiran yang berbeda-beda. Kalau memang itu berbeda. Kalau hari ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa peristiwa Paskah dalam perjanjian lama yang dirayakan oleh umat Israel, mereka harus tinggal dalam rumah. Saya tidak tahu ini kebetulan atau memang sudah kegenapan firman. Karena kita harus dirumahkan, tinggal di rumah. 14 hari katanya saudara, harus di rumah. Nah, dalam Alkitab dikatakan untuk merayakan Paskah, menjelang Paskah, mereka juga harus diam di rumah sampai 14 hari. Setelah itu mereka baru motong ini lalu makan Paskah ini. Dan akan terjadi yaitu kematian di mana-mana di tanah Mesir. Nah saudara, mereka harus tinggal di
di dalam rumah. Apa maksudnya di dalam rumah? Maka pengertian yang saya ambil pertama begini. Kita ada di rumah. Ini bicara apa? Mereka supaya bersekutu tetap di rumah. Mengadakan persekutuan. Berdoa kepada Tuhan. Lalu memotong kambing atau domba. Lalu memakan Paskah bersama-sama. Ini bicara apa? Persekutuan bersama keluarga. Lalu memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ini bicara apa? Misbah keluarga. Dan kita diharapkan dan dianjurkan untuk mengadakan misbah keluarga. Pertemuan keluarga. Bersama-sama dengan keluarga. Di misbah keluarga ini bukan tujuannya kita dirumahkan selama ini sekolah, libur. Bukan diliburkan, tapi belajar dari rumah. Bahkan beberapa kantor dikatakan bekerja dari rumah. Bahkan gereja pun ibadah juga dari rumah. Tujuannya apa untuk di rumah? Bukan hanya sekedar di rumah lalu kita senang-senang main-main, lihat TV terus setiap hari, enggak. Mari di rumah ini minimal kita mengerti. Tuhan ingin kembali memulihkan keluarga. Ingin menyatukan keluarga. Supaya keluarga ini dipulihkan. Kembali menyembah Tuhan. Karena kadangkala, ya tidak semua. Banyak orang kalau ke gereja itu cuma hanya sebagai formalitas. Sebagai orang Kristen datang ke gereja, celebration cuma hura-hura memuji menyembah Tuhan. Tapi dari peristiwa ini kita diingatkan bahwa ibadah yang sebenarnya itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh gedung gereja, oleh apapun di dunia. Tapi ibadah yang sebenarnya adalah hidup kita, hati kita yang memuliakan nama Tuhan. Belum tentu kita di gereja juga sedang beribadah. Kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Makanya dari sini kita belajar bahwa ibadah itu gak mesti di gereja. Ibadah itu gak mesti di gedung-gedung tertentu. Tapi di rumah kita juga bisa beribadah. Karena ibadah itu intinya adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hati yang mengagungkan Tuhan. Yang mensyukuri kasih Allah. Dan mengingat akan kematian Tuhan. Akan pengorbanan Tuhan. Dan jaminan keselamatan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Nah saudara, mari kita melihat beberapa hal dari firman ini. Kalau dalam ayat yang kelima, jelas di sana ditulis, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Bukankah 14 hari itu merupakan jumlah hari ketetapan masa mengurung diri atau yang disebut dengan social distancing yang diberitahukan atau dihimbau yaitu oleh pemerintah. Apakah ini angka kebetulan seperti yang saya katakan tadi? Atau maksud dari yang terjadi saat ini? Bahwa Allah ingin menyatakan sesuatu kepada kita semua. Nah saudara berbicara tentang membersihkan seisi rumah dari ragi dalam ayat yang ke-15 sampai 18 kalau saudara baca selanjutnya ayat ini. Maka di sana berbicara tentang 14 hari itu digunakan untuk melakukan pertemuan kudus dan memakan roti yang tidak beragi katanya. Kalau dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan. Ini berbicara tentang mencari hadirat Tuhan. Ini berbicara tentang beribadah dan menguduskan diri. Ya kita nggak tahu apa ini awal dari masa-masa sulit, masa-masa sukar. Masa-masa pengangkatan gereja. Kita tidak tahu. Nah kalau memang iya, maka 14 hari selama kita dirumahkan, kita mempersiapkan diri untuk lebih hidup benar, beribadah dengan benar, menguduskan diri dengan benar. Dan kalau memang ini belum, kita masih ada kesempatan untuk bisa hidup beberapa tahun lagi dengan damai. Itu kesempatan untuk kita banyak memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang. Tuhan ingin masa-masa di mana kita tinggal di rumah beberapa waktu ini benar-benar masa-masa untuk kita umat-umat Tuhan untuk benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan yang Allah kehendaki. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya nanti di sana berbicara tentang Tuhan berbicara tentang ketentuan untuk menyembelih anak domba Paskah. Lalu menyapukan darahnya atau mengoleskan darahnya pada tiang pintu dan ambang pintu atas. Dioleskan di sana. Dan Alkitab menyatakan apabila ada tanda di ambang pintu darah itu, maka Alkitab tadi menyatakan Tuhan akan melewati pintu itu
dan tidak membiarkan pemusnahan masuk ke dalam rumah untuk menulahi mereka semua. Nah, saudara, apakah setiap kita saat ini, saudara sudah memastikan diri bahwa saudara sudah menerima anak domba itu? Sudah menerima Kristus Yesus sebagai anak domba dalam hidup saudara pribadi? Sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita? Apakah saudara memastikan bahwa Yesus itu sudah ada dalam hidup kita, memimpin hidup kita mulai saat ini dan untuk seterusnya? Saudara, saya katakan begini, tidak semua bahwa orang Kristen mengaku Kristen itu memiliki Kristus. Pernahkah saudara mengakui Kristus dengan sungguh-sungguh dalam hidup saudara? Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, kalau kita mengaku dengan mulut kita, lalu mempercayai dengan hati, kita dibenarkan dan kita akan diselamatkan. Jikalau kita belum, ini waktunya bagi saudara dan bagi kita semua untuk menerima darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai darah korban keselamatan kekal bagi hidup kekal saudara dan bagi hidup kita semua dan bagi saudara yang percaya dan menerima Dia. Untuk itu hari ini menjelang Paskah, hari Jumat Agung, ini adalah memperingati hari kematian Tuhan. Dan hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus sudah menanggung kematian kita. Seperti anak domba atau anak kambing yang disembelih menjelang Paskah oleh bangsa Israel. Dan domba itu berbicara tentang Yesus yang dikatakan oleh Yohanes waktu dia membuka jalan mengatakan, dialah anak domba Allah yang disembelih bagi dosa-dosa kita. Nah saudara, pastikan hari ini sebelum kita sebentar menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Atau mungkin saudara di rumah yang tidak ada roti seperti di gereja ini. Mungkin roti tawar yang saudara sedang ada di hadapan saudara. Mungkin kue atau biskuit yang saudara punyai di rumah. No problem. Tuhan bisa mengubah apapun ya menjadi lebih baik. Itu hanya lambang tubuh dan darah Tuhan. Mungkin saudara di rumah ada yang pakai anggur, ada yang mungkin ada teh, ada sirup. Mari percaya itu sebagai tubuh dan darah Tuhan. Sebentar kita akan terima dan kita akan berdoa. Dan biarlah tubuh dan darah Tuhan itu benar-benar menyatu. Dan darah Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita sebagai rumah Allah, Alkitab katakan, sebagai bait Tuhan, biarlah darah domba itu ada di ambang pintu rumah kita. Sehingga virus tulah itu tidak menimpa kita. Dan kita dibebaskan dari itu semua. Sebagai ayat terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Dalam Yohanes 6 ayat 50 dan 51. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 6 ayat 50 dan 51. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita persiapkan hati kita sementara kita masuk perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Ishak. Kita berdiri bersama-sama dan kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Nanti kita akan siapkan saudara roti saudara, siapkan anggur saudara, atau apa yang saudara sedang persiapkan di rumah, mari persiapkan dengan baik. Dan sebentar saudara selesai pujian ini, saudara silahkan, kalau dalam keluarga ada bapak sebagai kepala keluarga, silahkan layani keluarga. Bagikan roti dan anggur itu nanti kepada mereka. Sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai kepala, sebagai imam, mari bawa keluarga, kuduskan mereka. Sehingga mereka mendapat perlindungan, mendapatkan perkara-perkara yang ajaib yang daripada Tuhan. Sementara kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban. Mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami serahkan kepada Om Ishak yang akan memimpin dalam perjamuan kudus. Ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama ada ibadah kami Bapa. Oh, dalam ibadah kami Bapa, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan, dan kami telah mendengar firman-Mu. Kuatkan Bapa, hamba-Mu telah selesainya firman-Mu, dan bicara lebih lanjut buat kami. Tanamkan firman pribadi kami masing-masing Bapa. Ini berkat yang besar buat kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lebih lanjut kami bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus Bapa. Kami datang Bapa akan pribadi kami masing-masing. Dimohon ampun dosa kami. Bebaskan buat kami Tuhan. Kami bersama berdoa. Oh, meja perjamu ini kadang Engkau nyerah memohon. Terlebih kami menyerahkan roti dan anggur ini Bapa. Dimohon berkat dari surga. Dicurahkan atas roti dan anggur ini. Dimohon berkat ilahi. Oh, diturunkan Bapa. Seperti kudus Bapa. Engkau dipermuliakan. Buat saudara akan melayani Bapa, layakai kami bersama melayani Engkau yang mulia, khusus yang kudus Bapa, Engkau dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa dan sambut yaitu seluruh berkat yang besar Allah serahkan buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anduk kembali Bapak Ibu dalam Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian kita. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah.
Kudus, kita perlu membuangkan akar-akar yang pahit dalam hati kita supaya kita bebas menerima berkat yang besar buat kita bersama-sama. Dan kita pegangkan roti, naikkan ke atas. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang mulia, yang suci, dikorbankan buat dunia ini buat kita bersama-sama. Sebelum kita makan perjamuan ini, dengar firman Tuhan kita bersama-sama. Sebab apa yang terus kepada kamu telah kau terima dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan roti, itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Berbuat ini makan aku dengan iman makanan. Kita pegang cawan yang kecil, naikkan ke atas. Dalam cawan ini terdapat anggur. Anggur melambangkan darah Tuhan. Tadi mendengar firman Tuhan katakan, tatkala yaitu ada darah Tuhan di ambang pintu kiri kan di atas, maka malaikat maut akan lewat. Dan kita perlu yaitu ada darah Tuhan yang di tubuh kita, di rumah tangga kita bersama-sama. Dan sebelum kita minum perjamuan ini, dengar firman Tuhan bersama. Demikian juga cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Boleh ini seperti makan roti ini yang benar aku. Sebab ketika makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memuliakan Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman minumlah. Haleluya. 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 Mari kita bersama-sama naik pujian kita. Haleluya sekali dan kita bersyukur. Haleluya. 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 Bapa, setelah kami makan perjamuan kudus, hidup kami tidak hampa, hidup kami tidak kosong, hidup kami dalam Bapa dalam pribadi kami masing-masing. Dan Bapa, kami bersama-sama melayani Engkau yang mulia. Dan Bapa, kami bekerja. Dan Bapa dan keluarga kami bersama-sama. Dan Bapa, dimanapun kami berada, Bapa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Oh, Tuhan Yesus, ikatkan kami dengan tali kasih-Mu. Oh, yang satu kebersamaan. Tuhan datang untuk kami kembali.
Dalam Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita baru saja melakukan perjamuan kudus, roti melambangkan tubuh Tuhan dan anggur melambangkan darah Tuhan. Terus mengingat yang kita akan kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, nanti Saudari Arni akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Saudari Arni. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela disalibkan, mati untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah satu-satunya juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah setiap persembahan kami sehingga berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan berguna bagi pelayanan di GBI Bintang ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Kenaikan pujian, berkata Tuhan itu baik untuk setiap kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Bapak Ibu, ibadah kita akan segera selesai dan saya undang kembali kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya persilakan kepada pendeta muda Kristian untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami meneduhkan hati di bawah kaki Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada seluruh orang-orang yang percaya kepada Engkau dan berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Maka Engkau menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat ini apa yang Tuhan telah kami lakukan, di mana kami beribadah kepada Tuhan, memperingati bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dan memberikan diri-Mu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami manusia ya Tuhan. Dan saat ini kami memperingati bahwa Tuhan Engkau telah berkorban bagi kami. Dan terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur meskipun di dalam keadaan yang sederhana ini kami boleh tetap menikmati, kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan Engkau hadir. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami terus berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah kami menghadapi suatu wabah, penyakit, virus corona yang melanda seluruh dunia ini, kami tetap percaya perlindungan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan.
Kiranya ulurkan tangan-Mu dan Engkau Tuhan yang menghentikan setiap wabah virus ini ya Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan nyata. Dan Bapa di surga, buat seluruh jemaat-jemaat-Mu GBI Bintang dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati, menguatkan iman percaya setiap kami. Dari anak-anak sampai orang tua, sampai yang lanjut usia, kami tetap percaya. Semuanya kami di dalam beriman kepada Tuhan. Bahkan buat seluruh umat-umat-Mu, bahkan buat seluruh dunia ini, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ketika Tuhan izinkan ini terjadi, maka kami percaya juga kemurahan Tuhan pun terlebih nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Kristus dan kasih Allah Bapa dan persungguh nyertai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan selesai ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.